Hai Sobat Properti, kembali lagi di channel YouTube Wiralen Properti dan tentunya bersama saya Habib. Yang kali ini kita akan membahas seputar resesi 2023. Hai Sobat Properti, sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa subscribe, nyalakan loncengnya, like, komen, dan share. Kalau melihat news belakangan ini pasti selalu mendengar berita tentang resesi 2023. Tapi sebenarnya resesi itu apa sih? Jadi resesi itu sebenarnya adalah penurunan roda perekonomian suatu negara ditandai dengan penurunan produk domestik bruto atau GDP. Nah, kira-kira ini seperti apa nih imbasnya terhadap dunia properti yang katanya isu resesi 2023 mendatang? Dan bagaimana solusi kita, generasi muda yang ingin memiliki rumah di masa ini? Kita langsung aja bahas bareng dengan General Manager Sales and Marketing dari Wiralen, Bapak Antonio Onasio. Halo. Apa kabarnya, Pak Antonio? Sehat, Habib. Jumpa lagi, Pak. Oke, ini Pak, kita mau membahas isu yang sekarang memang sedang hot topic sekali nih, Pak. Yaitu resesi 2023. Ini kan mulai dari Deddy Corbuzier, bahkan sudah membahas juga nih, Pak. Ya? Yes. Oke. Kira-kira Pak Antonio tentang resesi 2023 ini, walaupun belum tentu akan terjadi di Indonesia, kira-kira pandangan Pak Antonio sendiri tentang resesi seperti apa, dan impact-nya nih Pak terhadap dunia properti itu bagaimana nanti Pak? Oke, karena ini masih sebatas isu ya. Iya. Kalau saya melihat fenomena khususnya di industri properti, saat ini kita para pelaku developer, kita cenderung istilahnya menghold supply. Oke. Jadi justru dulu kita di masa pandemi kita kan oversupply nih, produksi market menerima. Justru dengan adanya isu resesi ini, fenomena yang terjadi di kalangan developer, kita cenderung hold produksi. Sehingga menyebabkan ya ketersediaan rumah di masyarakat di luar sana itu ya sekarang terbatas. Itu efeknya untuk saat ini menghadapi itu. Tapi katakanlah kalau resesi itu benar-benar terjadi, kita katakanlah efek, tapi yang kita berharap tidak ya. Jangan, Pak. Jangan. Tapi katakanlah resesi itu terjadi di 2023. Apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi itu adalah pastinya yang paling mudah kita lihat kenaikan bahan baku. Bangunan semua akan naik. Tidak hanya bahan bangunan ya, tapi di industri lain juga akan ikut imbasnya. Sehingga ya harga rumah pasti akan melambung tinggi. Terbukti di dua periode yang kita udah menghadapi beberapa krisis ya. Selalu krisis, efeknya itu properti naik, melambung tinggi. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, suku bunga juga akan melambung tinggi. Oke, Pak. Nah, tapi dari semua akibat yang terjadi, selalu ada ancaman dan peluang. Iya. Di sini kita mungkin akan bahas peluangnya seperti apa. Peluangnya, benar Pak, setuju banget. Jadi ibaratnya kalau kita hanya melihat ancamannya justru membuat kita takut dan tidak tergerak jadinya. Benar. Justru sebenarnya ada dua sisi mata uang di masa ya kemungkinan ya kalau misalnya nanti resesi, ada dua sisi mata uang yang bisa kita ambil nih. Salah satu adalah peluangnya. Oke Pak Antonio, ini saya setuju banget. Nah, justru momen resesi ini adalah momen untuk kita belajar atau jeli memanfaatkan peluang. Nah, kira-kira peluang apa nih Pak yang bisa kita ambil khususnya untuk hal properti di masa isu resesi lah kita bilang di tahun 2023 mendatang? Oke, ini saya disclaimer dulu ya. Saya tidak mengajak orang untuk wajib beli rumah. Tetapi rumah itu kan kebutuhannya. Kebutuhan di mana setiap orang punya impian pada saat dia sudah membentuk sebuah keluarga atau ingin memulai keluarga, ya ujungnya mereka ingin punya rumah. Rumah untuk membentuk keluarga dia. Iya, Pak. Nah, di sini peluangnya yang saya menangkap adalah sekarang kan udah ada isu nih. Tetapi orang membeli rumah pasti tentunya ada persiapan. Iya, Pak. Persiapan itu baik itu dia mempersiapkan DP-nya, mencari lokasi, posisi rumah di mana, konsepnya seperti apa, itu harusnya sudah ada. Oke, baru dia memutuskan untuk membeli. Untuk beli rumah, benar Pak. Saya rasa kalau orang-orang yang seperti ini sudah memiliki persiapan yang matang, dia udah tahu hitung-hitungannya, saya sanggupnya DP sekian, terus cicilannya per bulan kalau memanfaatkan KPR-nya sekian, tanpa mengganggu cash flow kebutuhan bulanan dia atau harian dia. Iya Pak. Saya rasa peluangnya ini sangat baik buat orang seperti ini. Justru dia harus segera menentukan rumah atau istilahnya membeli rumah.
Jadi manfaatkan peluang pada saat isu ini ya Pak ya. Benar sekarang sekali. Ini ya Pak ya. Benar sekali. Untuk beli rumah segera. Ya, kenapa? Kalau resesi benar-benar terjadi, rumah akan naik. Naik, betul. Naik, persiapan dia yang sekarang sudah matang, tiba-tiba akibat kenaikan harga properti di masa depan, ya dia akan mempersiapkan ulang. Iya, Gitu. betul Pak, betul. Oke, jadi ini adalah satu peluang yang memang kita bisa lihat ya, kalau misalnya walaupun ada ancaman resesi, tapi maksudnya kita bisa memanfaatkan nih momentum-momentumnya agar kitanya tidak nantinya ketinggalan atau bahkan jadinya gagal memanfaatkan peluang tersebut gitu ya Pak. Benar sekali. Itu dia. Oke Pak Antonio. Nah, kira-kira Pak, ini kan kalau misalnya tadi Pak Antonio sampaikan ini adalah peluang yang tepat sebelum jika nanti katakanlah resesi, harga properti naik, jadi manfaatkanlah beli rumah sekarang. Kira-kira ada nggak nih Pak cara yang solutif yang nantinya bisa dibilang membuat kita nih masyarakat umum yang memang sedang mempersiapkan rumah impiannya, sudah siapkan DP dan lain sebagainya, itu tidak khawatir Pak untuk beli rumah, katakanlah cicilan untuk jangka panjang dan lain sebagainya. Kira-kira ada cara yang solutif nggak Pak Antonio? Iya, kalau tips sederhana ya, kalau beli rumah itu biasanya orang menganggap rumah itu pada saat orang memutuskan membeli, apalagi dengan cara bayar KPR ya, itu sudah dianggap seperti setiap bulan dia harus bayar nih. Iya Pak. Pengeluaran lah untuk kebutuhan bisa cicilan rumahnya. Nah di sini tips dari saya adalah menghadapi isu resesi ini, karena resesi ini akan menyebabkan suku bunga tinggi. Iya Pak. Tapi sekarang momennya suku bunga belum naik. Belum naik, benar. Belum naik signifikan ya. Iya, tapi Pak. ada sedikit, udah mulai ada tanda-tandanya ke sana. Justru sekarang kita ngambil, kalau cara bayar KPR ya, ambillah cicilan sepanjang mungkin. Kalau bisa, kita masih ada privilege usia muda, ambil 15 tahun bila perlu, sampai 20 tahun. 20 tahun. Oke Pak. Terus suku bunga ini paling penting. Suku bunga ambillah yang fixed rate. Jangan yang floating. Jangan yang katakanlah sekarang suku bunga 5%-an rendah. Oke, saya ambil lah. Tapi bank punya satu produk, cicilannya itu, bunganya itu fix selama masa cicilan, tapi bunganya dari 5% mungkin jadikan katakanlah jadi 6%-an. Ya ambil yang 6%-an aja. Tapi kita udah tahu fix cicilannya itu tidak akan berubah-berubah walaupun jika resesi itu benar-benar kejadian, suku bunga tinggi ya kita terbayar suku bunga yang 6%. Setidaknya tidak mengganggu cash flow bulanan kita. Baik. Yang kedua, ya ini sedikit jualan lah ya. Wiralen sendiri kita kan menawarkan program kemudahan cara bayar, yaitu DP 0%, terus biaya notaris, pajak, KPR kita subsidi. Sehingga Pak, ya orang yang ingin memiliki rumah di Wiralen tidak tanpa perlu pikir panjang, istilahnya kuras kantong lebih dalam, ya bayar tanda jadi, cocok cicilan, ya udah beli. Itu. Jadi kemudahan untuk bisa dapat rumah ya di Wiralen semakin dimudahkan. Baik Pak. Jadi ini apalagi di masa resesi ini ya, maksudnya kan pengeluaran seperti itu kalau memang kita bisa hemat Pak, justru kan sangat membantu ya Pak Antonio ya. Misalnya kalau memang sudah berniat nih untuk beli rumah, DP 0% jika memang ingin DP 0% itu bisa. Kemudian untuk yang biaya-biaya ini Pak, ini kan lumayan ya Pak ya. Ibaratnya biasa kita kalau untuk beli rumah atau properti lah, katakan kita harus mengeluarkan biaya-biaya BPHT, notaris tadi seperti Pak Antonio sampaikan, itu dengan nominal yang lumayan juga sebenarnya. Nah, jadi otomatis dengan adanya subsidi dari Wiralen ini juga bisa membantu untuk menghemat. Nah, jadi dana yang cash flow kita atau dana yang segar ya, liquid kita ini benar-benar bisa kita manfaatkan atau kita simpan tanpa harus mengeluarkan lagi biaya-biaya tadi di luar dari harga rumahnya. Oke Pak Antonio, jadi kurang lebih sebenarnya peluangnya ada, caranya ada, bagaimana kita saja menyikapinya agar kita tidak gagal dalam memanfaatkan peluang atau melihat situasi di balik isu resesi 2023 mendatang. Benar. Jadi tidak ada rasa khawatir, seharusnya tidak boleh ada rasa khawatir atau rasa takut untuk memiliki rumah impian ya Pak ya. Tapi harus dengan perhitungan yang pasti. Oke Pak. Baik, itu dia. Thank you Pak Antonio. Thank you. Ya, semoga ini bisa menjadi pencerahan juga buat teman-teman yang sekarang sedang tarik ulur nih Pak ceritanya Pak. Tarik ulur mau beli tidak atau bagaimana, ya ini adalah satu cara yang solutif. Tadi sudah disampaikan Pak Antonio, mungkin yang pertama adalah memanfaatkan program dari developer. Kemudian yang kedua tentunya jangan lupa untuk kalau misalnya mau KPR ambil yang fixed rate.
Nah, ini adalah cara yang solutif agar nanti kita tidak, walaupun memang katakanlah resesi terjadi, kita tidak akan bingung lagi atau tidak perlu khawatir terhadap resesi 2023. Kalau gitu terima kasih banyak Pak Antonio. Sama-sama, Habib. Oke, thank you buat teman-teman Sobat Properti yang sudah tonton video kali ini. Jangan lupa di like, subscribe, dan kalau ada pertanyaan seputar properti ataupun resesi 2023, boleh komen di bawah sekarang juga. Sampai berjumpa di video selanjutnya.